Berapa banyak coba dari kalian yang udah turunin berat badan pada akhirnya naik lagi? Pada akhirnya semua usaha kalian yang melaparkan diri sampai bener-bener lapar, starvation mode, dan pada akhirnya rebound lagi balik, sia-sia semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait kesalahan saat orang-orang itu lagi menurunkan kadar lemak atau berat badan. Jadi ini cara yang sama yang saya kasih ke klien-klien saya biar bisa turun 5 kilo dalam 2 bulan, 7 kilo dalam 2 bulan gitu ya. Dan salah satunya termasuk Coki Pardede ya, yang udah turun dari 78 sampai sekitar 70 kilo. Berarti udah turun 8 kilo dalam kurun waktu 3 bulanan. Dan jika kalian tanya klien-klien saya, apakah mereka tersiksa? Jawabannya enggak. Dan apakah saya menuntut mereka untuk menghitung kalori secara ketat? Jawabannya juga enggak. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Daun Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai performa dan tubuh impiannya. Pertama kita harus bahas dulu nih, turun berat badan yang bagus itu seperti apa? Penurunan berat badan atau proses cutting dalam dunia binaraga, itu berarti kita menurunkan kadar lemak kita. Bukan cuma berat badan, karena berat badan itu bisa aja turunnya air, bisa bahkan turunnya otot. Dan ketika kita turunin kadar lemak ini, kadar otot kita sebaiknya dijaga atau bahkan naik. Jadi otot itu ibarat investasi. Semakin besar otot, maka kita akan cenderung lebih sehat dan bisa makan lebih banyak. Belum lagi ada efek-efek positif lainnya terkait dari kesehatan imun tubuh kalian. Jadi ketika kita turunin berat badan, sebisa mungkin kadar ototnya kita jaga. Jangan sampai kadar ototnya ikut turun apalagi merosot jauh. Dan penurunan berat badan yang sehat itu adalah penurunan berat badan yang sustainable dan tidak mudah untuk rebound atau kembali lagi. Jadi kebanyakan orang salahnya itu adalah mereka fokus terhadap kecepatan. Apa-apa maunya cepat. Kalau bisa turun 10 kilo sebulan gitu ya. Tapi mereka salahnya gini, mereka melihat hanya dalam time frame yang sempit. Padahal jika kita lihat secara jangka panjang, mungkin aja dalam 1 bulan mereka bisa turun 10 kilo. Tapi 6 bulan kemudian mungkin aja mereka balik lagi 10 kilonya. Jadi jalan tercepat itu adalah jalan yang sustainable. Jadi yang kalian bisa stick dan kalian bisa pertahankan hasilnya. Kita masuk ke kesalahan pertama. Underestimate dan overestimate. Coba kalian lihat teman-teman kalian. Banyak sekali yang pasti overestimate kalori yang mereka makan. Ketika mereka makan kalori mereka anggap ya ini sekitar 700 kalori padahal 1000. Dan kelebihan ini itu bisa menumpuk dan pada akhirnya mereka nggak mencapai apa yang mereka mau. Misalkan sehari mereka mau defisit 500. Kalau misalkan mereka miskalkulasi 300 aja maka defisitnya akan cuma 200. Atau bahkan bisa malah surplus. Misalkan ketika kita makan gorengan, ketika kita makan street food, kita susah itu untuk melihat campuran apa aja sih yang ada di dalamnya. Misalkan di dalamnya ditambahkan tepung, di dalamnya ditambahkan minyak, di dalamnya ditambahkan karbo yang kita nggak tahu dan semuanya udah kecampur. Itu akan sangat-sangat sulit untuk kita prediksi. Jadi saran saya, fokuslah terhadap makanan whole food, makanan yang terpisah. Jadi ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber seratnya, ada lemaknya. Dengan seperti itu ya kita lebih gampang untuk ngelihat. Dan banyak juga orang yang overestimate protein mereka. Kesalahan yang paling fatal yang saya sering lihat di klien saya ketika awal mereka mau diet itu adalah mereka gagal dalam mengira-ngira protein. Menurut mereka udah makan protein banyak. Padahal hampir 70-80% orang yang bilang makan protein banyak itu makannya gak sebanyak itu. Setelah saya lihat rata-rata itu cuma makan 1,2-1,5 gram aja. Apakah bisa untuk progres? Bisa. Tapi dengan kita makan 1,6 sampai 2 gram per kilogram berat badan protein ya, itu kita bisa untuk progres lebih cepat. Dan saran saya kalian bisa nih untuk coba timbang proteinnya. Jadi misalkan biasakan kalian timbang ayam, timbang daging. Tujuannya apa? Bukan untuk timbang selamanya, tapi at least biar kalian tahu sebenarnya 100 gram itu sebanyak apa. Jadi next time ketika kalian makan di luar, kalian udah bisa ngira-ngira, oh proteinnya itu udah cukup. Kita masuk ke kesalahan yang kedua. Banyak sekali orang yang hanya berfokus pada kalori dan tidak berfokus pada makronutrisi. Komposisi makanan itu adalah kunci kelancaran dari penurunan berat badan atau diet kalian. Ketika kita memilih makanan, ada alasannya kenapa makanan yang sehat itu lebih superior. Karena pertama dari makronutrisinya lengkap, mengandung karbohidrat, protein, lemak dalam jumlah yang masuk akal. Bukan karbohidratnya tinggi atau lemaknya yang tinggi banget. Dan makanan sehat cenderung memiliki mikronutrisi dan zat tambahan lain yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya vitamin dan mineral. Jadi saran saya untuk kalian yang mau turunin berat badan gak usah untuk 100% berpatok pada kalori dulu kalau memang masih susah. Fokus dulu ke kebiasaan kita memilih sumber makanan yang lebih sehat dan mengurangi kadar UPF atau ultra processed food. Jika kebiasaannya ini sudah baik, biasanya kita akan compounding dan kedepannya itu akan jauh sekali lebih mudah. Serat dan protein misalkan, jika kita memprioritaskan dua hal ini maka kita akan bisa kenyang lebih lama. Ini akan mempermudah proses kalori defisit kalian, dimana kalian gak akan lebih cenderung untuk overeat atau makan terlalu banyak. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang ketiga. Banyak sekali orang yang tidak memasukkan kardio pada saat penurunan kadar lemak mereka. Saya sempat bilang bahwa untuk menurunkan berat badan kita either naikin aktivitas atau menurunkan makanan. Di awal kita mungkin akan menurunkan makanan
makanan dulu ya. Kenapa? Karena ini akan lebih mudah untuk kita turunin secara drastis gitu. Tapi sampai kapan kita mau turunin makanan? Kebanyakan orang atau bahkan klien saya di awal ketika mereka turunin makanan, satu titik mereka akan stuck. Disitulah saya mulai untuk encourage mereka lebih sering untuk cardio. Dan gak lama, ya bener aja, mereka akan turun lagi berat badannya. Jadi simpelnya 10.000 steps per hari itu adalah guidance yang menurut saya paling mudah ya. Tapi kayaknya di Indonesia akan sedikit sulit jika aktivitas kalian itu apalagi sedentary. Kalian mau ngincer 10.000, tapi ketika kalian jalan di trotoar itu udah debuan, udah gak enjoyable gitu. Ini akan sulit. Jadi buat teman-teman yang memang gak bisa untuk mendapatkan 10.000 steps per hari atau 10.000 langkah per hari, saran saya bisa untuk masukin cardio dengan low to medium intensity. Sesimpel kalian coba pakai Apple Watch atau pakai jam tangan digital ya, kalian cardio, kalian lakuinnya 30 menit dan kalian lihat heart rate kalian berapa. Heart rate atau detak jantung yang menurut saya oke untuk cardio itu ada di zone 2 sampai zone 3. Kalian bisa untuk cari di Google untuk cewek dan cowok soalnya beda. Kalian bisa masukin 100 menit cardio per minggu. Jadi kalian bisa bagi-bagi tuh 20 menit 5 hari, 30 menit berapa hari gitu, 40 menit 3 hari gitu ya, it's okay. Kita masuk ke kesalahan keempat, kesalahan selanjutnya yang sering sekali orang lakukan. Ketika orang lagi kalori defisit, biasanya mereka itu jadi malas dan tidak berlatih dengan keras. Padahal otot itu perlu stimulus untuk dibesarkan ataupun untuk sekedar dipertahankan. Jadi ketika mereka lagi kalori defisit biasanya lemes, akhirnya malas untuk latihan sekeras ketika mereka lagi kalori maintenance gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetaplah latihan dengan intensitas tinggi atau intensitas mendekati gagal ya. Dan beban itu gak usah kalian turunin terlalu jauh dibanding ketika kalian lagi kalori maintenance atau ketika bulking. Yang penting adalah kalian jangan sampai performanya itu merosot. Lah terus bedanya apa latihan untuk bulking dan untuk cutting? Jawabannya adalah pada agresivitas progresinya. Jadi dari minggu ke minggu mungkin ketika bulking kalian bisa untuk nambahin beban lebih linear ya, lebih cepat. Ketika cutting kita harus lebih berhati-hati dalam menambah beban. Lebih baik untuk kita tambah repetisi dulu aja. Karena apa? Ketika kalian tambah beban terlalu jauh nih, kalian mungkin aja akan lebih rentan untuk cedera. Karena kita ada dalam kondisi kekurangan kalori gitu, kekurangan energi. Dan yang terakhir itu menurut saya pilih gerakan yang nyaman. Jangan eksperimen terlalu banyak ya ketika kalian sedang cutting. Karena sekali lagi cutting itu menurut saya adalah fase dimana kita itu lebih ringkih. Apalagi jika defisitnya itu terlalu steep atau terlalu jatuh ke bawah. Kita masuk ke kesalahan yang terakhir. Banyak sekali orang yang makan terlalu sedikit. Kalian mungkin tahu ya program diet yang dijual harganya mahal banget. Kalian mau tahu kenapa orang-orang di situ semuanya turunnya cepet? Karena mereka makan terlalu sedikit. Kenapa saya nggak saranin untuk makan terlalu sedikit, apalagi dalam jangka waktu yang panjang? Karena ini akan memungkinkan kita untuk lebih mudah rebound. Sesimpel karena ketika kalian makan terlalu sedikit, kalian tuh ada dalam mode kelaparan atau hunger atau starvation. Ketika kita diintroduce lagi makanan dengan jumlah yang tinggi, maka ya sebelumnya kita udah adaptasi nih di bawah. Dan ketika kita naikin langsung, itu surplusnya akan cukup tinggi. Dan itu yang akan membuat kita itu rebound lebih cepat. Ketika kita makan terlalu sedikit, untuk cewek juga bisa terganggu mensnya. Atau bisa masalah hormonal juga. Dan itu bukan cuma buat cewek, cowok juga. Bisa jadi testo kita turun, bisa jadi kita jadi lemas. Mood juga akan sangat-sangat terpengaruh oleh kalori defisit. Kalau misalkan defisitnya terlalu jauh, beberapa orang juga moodnya akan terganggu. Apalagi jika hormonalnya juga udah terganggu, semuanya akan terganggu. Dan yang terakhir menurut saya, karena saya juga nggak mentarget audiens yang terlalu binaraga banget ya. Kita juga perlu untuk produktif kan. Ketika kita kekurangan energi, otomatis badan kita itu akan melakukan yang namanya adaptasi ya. Ibarat ketika kita udah nggak punya duit terlalu banyak, ya kita pasti akan otomatis harus berhemat. Sama seperti badan kita. Jadi ketika kalian mau untuk produktif, ya kalau defisitnya harus dijaga jangan terlalu steep gitu. Karena udah pasti kalian akan jadi lebih nggak produktif. Bisa sih dipaksain untuk produktif, tapi akan lebih mudah kita mengkondisikan diri kita untuk produktif kan. Ibarat kayak kalau satunya maksa, satunya ya kita lebih gampang gitu. Jadi menurut saya ya kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutkan sebaiknya kalian hindari. Kalau kalian mau coba silahkan, mungkin kalian dengar dari senior kalian ini salah gitu ya, gak apa-apa silahkan. Tapi ini saya berbicara dari hasil apa yang saya sudah pelajari dan klien-klien saya lakukan juga gitu ya. Saya harap video ini berguna untuk kalian, saya Doni Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.